tambah akselerasi dan menghilangkan gerdek di motor Vario 150. Langsung saja kita bongkar untuk bagian CVT-nya menggunakan kunci T8, kemudian kita lepas bautnya, kemudian buka tutup CVT-nya, sekalian kita servis ataupun perawatan di bagian CVT-nya. Kemudian murnya kita buka menggunakan kunci 22, yang depan 22, yang belakang 19 ya. Kemudian kita lepas ring, kita lepas lonceng ya. Nah, ini debunya udah banyak banget, pantesan gerdek ya, jadi nggak enak banget saat tarikan awal itu udah gerdek. Kita lepas untuk kipasnya, ada ring tebal, kemudian kita lepas bagian panbel dan puli sekundari, kemudian kita lepas bagian rumah roller. Kita cek rumah rollernya bagus ya, masih bagus, roller masih bagus, belum peang-peang, soalnya ini motor belum lama, masih baru. Kemudian kita semprot dulu menggunakan kompresor sebelum kita melakukan pengumbahan menggunakan bensin ya. Kemudian kita lepas juga bagian filternya karena di sini kita mau semprot dulu ya. Nah, untuk saringannya masih bagus, kita semprot aja. Kemudian kita sediakan BBM ya, kemudian kita cuci seperti ini teman-teman. Dan untuk puli sekundari ya, kampas ganda itu jangan dicuci pakai bensin. Kita buka aja dulu untuk bagian kampas gandanya, fairnya. Kemudian kita cek dulu grease-nya ya, stempletnya apakah masih ada atau enggak. Kita buka seperti ini. Nah teman-teman, untuk stempletnya masih banyak ya dan belum encer, jadi tidak perlu kita bongkar semuanya, tidak perlu kita ganti, cukup kita bersihkan aja. Nah, bagian dalam ini kita bersihkan menggunakan lap ya, karena itu banyak debu di dalam sini. Kita gunakan lap aja, jangan pakai bensin. Kalau pakai bensin nanti stempletnya jadi cair. Dan untuk ininya juga jangan sampai dicuci pakai bensin, takutnya nanti masuk ke dalam. Nah, yang dicuci pakai bensin itu pinggirnya saja, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam bearing ya, karena nanti akan membuat stempel cair. Kemudian kita lap aja seperti ini. Nah, kita lap ya, jadi jangan dibersihkan semuanya, cukup yang ada debu-debu dan kotorannya saja seperti ini. Kemudian kita lap setelah menggunakan bensin, langsung kita lap ya sampai kering seperti ini ya teman-teman, sampai hilang aja kotorannya. Puli sekundari udah. Kemudian bagian kampas ganda jangan dikumbah pakai bensin, kita semprot aja dan lap-lap ya, karena nanti kalau dicuci pakai bensin nantinya kampas gandanya jadi jelek teman-teman. Jadi kita semprot aja seperti ini. Kemudian yang kotor-kotornya kita lap seperti ini ya. Nah, udah, kampas ganda pun masih bagus ya. Kemudian untuk bagian lonceng, rumah roller, kemudian lawan roller itu boleh dicuci pakai bensin, dan crankcase pun yang kotor kita bisa cuci pakai bensin ya teman-teman. Kemudian kita sediakan kuas-kuas ya, bisa menggunakan sikat gigi, bisa menggunakan kuas, yang penting untuk membersihkan debu-debunya. Kemudian di bagian roller kita ada sedikit perubahan ya, kita menggunakan 11 gram 3 biji, 15 gram 3 biji. Nah, yang 11 gram itu dari merek TDR ya, udah bisa kita lihat sendiri tuh di gramanya jelas ya, ada 15, kemudian ada 11. Dan untuk jumlah keseluruhan dari ke-6 roller ini nih, campuran yang racing dan ori ya, kita ukur berapa gram untuk totalnya, karena ini motor menggunakan ban ukuran 120 yang belakang dan 100 yang depan. Nah, 79,3 gram ya, ini udah cocok teman-teman untuk akselerasi ya, jadi mantap pokoknya. Kemudian kita pasang ya rollernya secara menyilang ya, biar lebih ya, sinkron ya, stabil, istilahnya sama ya. Nah, untuk pemasangan roller yang ada temponya berlawanan arah jarum jam semuanya ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan bentuknya, kemudian kita kocok-kocok, jangan sampai kocak. Kemudian kita kasih gemuk ya di bagian bos ya, di rumah bosnya seperti ini, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian kita masukkan bos dari belakang sini ya, jangan dari depan. Kalau dari depan itu ada sealnya, suka kerinyut ya di bagian sealnya, jadi lebih mudah dari belakang masukin bosnya. Kemudian kita proses pemasangan ya teman-teman. Dan untuk panbelnya saya cuci menggunakan air sabun ya, panbel udah saya cuci ini. Kemudian kita pasang. Kemudian di sini ada tambahan lagi ya, ring sekitar 1 milian ya, 1 mili kurang lah, sekitar 0,9 diganjal ya, tambahan ring selip untuk menambah akselerasi supaya panbel depan semakin mengecil, jadi bagus buat akselerasi. Kemudian kita pasang kipas ring yang tebalnya 1 cm, kemudian kita pasang mur yang 22, kemudian kita gunakan tracker, kita kencangkan bisa menggunakan piling ataupun kunci torsi dengan torsi 59 Nm yang depan ya.
Kemudian untuk bagian belakang kita ganjal menggunakan ring piston ya, seperti ini. Saya ganjal setebal 3 mili. Itu terserah, bisa teman-teman ganjal menggunakan apa saja, yang penting bagus ya untuk pengganjalannya. Nah, di sini saya menggunakan ring pistonnya 4 biji, yang kecil 2, yang besar 2, supaya lebih lebih pas tuh, pas ya. Jadi celahnya sedikit. Kemudian kita coba masukkan, kemudian kita kocak-kocak. Nah, nggak ada kocak ya, berarti ini pemasangannya bagus, tidak ada gap. Kemudian kita pasang kapas gandanya seperti ini, kemudian kita kencangkan lagi ya teman-teman. Untuk pengencangan mur puli sekondari itu di angka 54 Nm ya, tapi di sini kita menggunakan piring saja, bisa menggunakan impact ataupun manual ya. 3 kali jetrek itu udah langsung kencang. Oke teman-teman, setelah itu kita coba tekan-tekan. Nah, ini udah cukup keras ya, jadi ini juga bisa menghilangkan gerdek di motor Vario. Kemudian kita lapisi bearingnya menggunakan gemuk yang ada di dalam ya, karena gemuknya masih banyak, nggak perlu kita tambah. Kemudian kita pasangkan ulang teman-teman ya, seperti ini pemasangannya. Nah, untuk pemasangan ring slip itu fungsinya untuk menambah akselerasi dan menghilangkan gerdek juga bisa ya teman-teman. Jadi si panel depan semakin kecil, panel belakang semakin besar. Kemudian kita pasang loncengnya, kemudian kita pasang ring, pasang mur, kemudian kita kencangkan dengan torsi 49 Nm ya teman-teman. Nah, di bagian per GPT pun saya ganjal 3 mili, itu juga menyebabkan per keras ya, jadi bagus buat akselerasi dan gerdek pun bisa jadi hilang. Kemudian perhatikan di tutup GPT ada boss center ya, 2 biji atas dan bawah, jangan sampai tidak terpasang karena itu buat center. Kemudian kita pasang lagi baut-bautnya, kemudian kita kencangkan aja menggunakan kunci T ya, jangan menggunakan impact, takutnya nanti patah bautnya ataupun selek. Kemudian kita pasang lagi filternya, di sini filternya saya semprot aja, kemudian kita pasang lagi. Kita kencangkan langsung ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk ban belakangnya ukuran 120/70 ya, jadi cukup besar, jadi kita perlu untuk upgrade bagian CVT. Nah, yang depan pun menggunakan ukuran 100 ya, 100/70. Nah, kita coba hidupkan seperti ini teman-teman. Nah, maaf ya, ini knalpotnya knalpot racing ya, jadi agak berisik seperti ini teman-teman. Ini udah oke ya, tinggal kita coba aja dulu. Setelah saya coba motornya, kemudian konsumennya pun mencoba, alhamdulillah ya, konsumennya pun puas dengan hasil ubahan di bagian CVT yang saya tutorialkan tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ubahan untuk di motor Vario 150 untuk tambah akselerasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.